8, Kabupaten Tangerang. Asal sekolah SMKS Yuventek 5 Curug. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam upaya menciptakan budaya positif tersebut, guru dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan juga penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam upaya permasalahan murid. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yaitu anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi di dalam dirinya, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman, yaitu motivasi eksternal. 3 teori motivasi manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu 1 adalah penghukum, 2 adalah pembuat merasa bersalah, 3 adalah teman, 4 adalah pemantau, dan 5 adalah manajer. Pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan difahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Budaya positif. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, yang bersifat penuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak kepada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati bersama dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal yang menarik dan di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dari modul ini seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Hal tersebut harus saya resapi dan implementasikan oleh diri saya sendiri kepada murid-murid, kemudian dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah tentang memberi penghargaan sama dengan memberi hukuman.
Menurut teori motivasi, selama ini menurut saya dengan memberikan penghargaan kepada murid dapat memberikan dampak yang positif terhadap murid. Ternyata menurut teori ini dengan memberikan penghargaan hanya akan membuat anak termotivasi dari luar saja, tetapi tidak membuat mereka termotivasi di dalam diri mereka. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari budaya positif ini yaitu pada saat anak melakukan hal-hal yang mungkin melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, sebaiknya kita mencari tahu atau menganalisa terlebih dahulu mengapa mereka bertingkah laku seperti itu. Karena sejatinya setiap tingkah laku memiliki tujuan di dalamnya, serta memahami juga tentang konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Pengalaman menangani siswa yang mencontek pada saat ulangan tengah semester, dan saya melakukan segitiga restitusi bersama siswa tersebut, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya pada saat melakukan hal tersebut merasa menjadi lebih manusiawi dan juga tidak membuat anak ketakutan atau tertekan karena telah melakukan kesalahan. Dalam penerapan konsep-konsep inti hal yang sudah baik menurut saya, konsep-konsep ini membuat anak mengembangkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jika masih ada yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru, bukan lagi menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, melainkan posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang saya sering lakukan yaitu posisi teman dan pemantau. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya berubah menjadi posisi manajer karena lebih relevan dengan tujuan menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Perasaan saya sekarang lebih tenang karena sebelumnya cenderung tidak nyaman karena sering memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Hal-hal yang penting untuk dipelajari selain konsep-konsep inti di modul ini yaitu bagaimana kita sebagai guru bisa membuat kesepakatan atau berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah tentang keyakinan-keyakinan kelas yang akan diterapkan di sekolah atau kelas kita. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.